Selamat sore, Opa Oma, Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Komisi Senior Immanuel, walaupun hanya secara online. Bapa, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kami semuanya yang melayani dan juga kami semuanya yang di rumah. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Komisi Senior kita. Kita patut bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah ini dan walaupun hanya di online. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita sore hari ini bisa menikmati ibadah komisi ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, ini hanya adalah perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat sempurna. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, melindungi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian, Aku Dilindungi. Bila badai hidup turun, naungan ramai deru, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang. Tuhan akan menjagaku, dibuatnya ku senang. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Meskipun mendukung salib, waktu ombak menghempas, Yesus jagakan jiwaku, oleh Yesus ku lepas. Dilindungi
Bapak Ibu yang kekasih, ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari, begitu banyak berkat yang dicurahkan sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu, kita tidak bisa menghitung berapa banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kita. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita naikkan satu pujian, hitunglah berkat-Mu. Bilalah hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu per satu, tahun Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkat-Mu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Bingung, susah dan segala cobaan, ingat Allah menghibur, menghindarkan. Para malaikat pun tentu menjaga sepanjang umurmu di dalam dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkat-Mu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Bila engkau tampak orang hartawan dengan kekayaan yang mengherankan, ingatlah kau dapat harta surgawi, bergelimang indah tidak terperi. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkat-Mu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkat-Mu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore Opa Oma yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, tak pernah sendiri. Sebagai dasar perenungan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka kemudian meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat,
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kesehariannya. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami membaca firman Tuhan. Terlebih lagi kami mau merenungkan dan kami rindu Tuhan untuk kami mau melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudaraku, mengingat peristiwa ini, saya teringat dengan satu peristiwa yang menegangkan yang pernah kami alami beberapa tahun yang lalu. Satu kali saya bersama dengan suami, bersama dengan Pak Andi, pergi mengunjungi Pak D. Pergi mengunjungi Om yang ada di Makassar. Perjalanan kami berangkat pada waktu itu dari kota Yogyakarta sampai dengan ke Makassar. Kami naik sebuah pesawat terbang berjalan dengan baik. Sampai di tempat di Makassar kami juga boleh bertemu dengan saudara. Berinteraksi dengan baik. Senang kami berkunjung. Nah, kemudian ketika kami melakukan perjalanan pulang dari Makassar itu ke Jogja. Nah, disinilah kami mengalami perjalanan yang sangat-sangat menegangkan. Pada waktu itu kami naik pesawat kecil. Pesawat kecil dan ketika hampir sampai di kota Yogyakarta, kemudian dikatakan pesawat itu tidak bisa mendarat. Putar dan kemudian hujan deras ternyata. Ya, hujan sangat deras dan kemudian ada goncangan. Tidak bisa mendarat, hujan deras, kemudian pesawat itu mulai goncang dan ada banyak barang yang mulai berjatuhan. Saudara, kami merasa sangat khawatir. Kami merasa sangat ketakutan dan orang-orang juga sekitar kami mulai berdoa dengan iman mereka masing-masing. Saudara, ketika goncangan makin kuat, ada yang berteriak, bahkan ada yang menangis. Saudara, saya berpikir, nyampe enggak ya sampai di Jogja? Piye kalau jatuh? Gimana kalau jatuh? Aku enggak bisa berenang. Saudaraku, pada waktu itu betul-betul kami merasakan sangat-sangat ketakutan yang mencekam. Sampai satu titik, ini loh kebiasaan orang. Pada umumnya, orang ketika merasakan sangat ketakutan berpikir piye caranya, bagaimana caranya untuk bisa lepas. Ketika dia sudah putus asa baru ingat, Tuhan Yesus tolong. Saudaraku, pengalaman yang mirip dengan hal ini, satu ketakutan, pengalaman yang mencekam, pengalaman yang tidak mengenakan dialami oleh para murid dari bacaan yang kita baca tadi. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ke-41, kita akan belajar dari pengalaman para murid ketika mereka menghadapi kehidupan yang sungguh mencekam, pengalaman yang tidak menyenangkan. Saudara, paling tidak ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa jalan hidup kita, perjalanan ke hidup kita itu tidak selamanya lempeng, tidak selamanya mulus, tidak selamanya lurus. Ada riak, ada gelombang. Mari perhatikan ayat yang ke-35 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang, kepada para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa setelah mereka bekerja, setelah mereka melayani, setelah mereka seharian memberitakan firman dan mengajar orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mengajak para murid ini untuk apa? Bertolak ke seberang. Ada penafsir yang mengatakan Tuhan Yesus ngajak para murid untuk apa? Istirahat. Istirahat setelah sekian lama seharian itu mereka melayani. Ada waktu untuk mereka sendiri istirahat. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 37 berkata demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu para murid itu penuh dengan air. Saudara, coba perhatikan. Orang-orang ini ikut dengan Tuhan. Orang-orang ini melayani Tuhan. Orang-orang ini beserta dengan Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak kebal dengan yang namanya terpaan taufan, kesulitan. Ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, ketika mereka menyeberang, tetap ada taufan. Tetap ada badai itu. Saudara, mungkin sekarang kita berpikir begini. Kalau begitu, apa bedanya hidupku yang ada bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan hidup orang-orang yang bukan pengikut Tuhan, yang nggak percaya dengan Tuhan, kalau mengalami hal yang sama, pengalaman pahit itu, pengalaman yang tidak mengenakan itu, hadir juga di dalam kehidupanku. Ada Yesus atau tidak? Tetap ada susah kok di hidupku. Bedanya apa? Mungkin kita bertanya demikian. Saudaraku, dalam hidup orang percaya ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu menyertai kita melalui kesulitan. Setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap godaan yang hadir dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan berjanji kepada setiap kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-sekalipun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Kesulitan itu ada? Oh, ada. Kesulitan itu tetap ada. Buktinya para murid tadi. Ketika melakukan perjalanan dengan Tuhan Yesus, badai juga tetap ada. Tetapi ada Tuhan bersama dengan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak lepas dari kesulitan itu. Tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan bisa mengirimkan orang-orang, sahabat-sahabat untuk menghibur kita. Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa melalui kesulitan itu. Kita tidak pernah sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, karena itu jangan putus asa. Jangan merasa takut ketika kesulitan itu ada. Kesulitan itu ada, penderitaan itu ada, tantangan itu ada. Jangan pernah kita putus asa. Karena kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, itu yang pertama. Kita belajar bahwa meskipun kita ada bersama dengan Tuhan, kesulitan itu tetap ada. Tantangan itu ada. Kita tidak bebas dari yang namanya pergumulan hidup. Hal yang kedua, kita ingat bahwa kita punya Allah. Kita punya Allah yang penuh kuasa. Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau ingat dari cerita kita tadi. Murid-murid Tuhan Yesus paling tidak ada 4 orang. Ada 4 orang yang boleh dikatakan mantan nelayan. Mereka punya latar belakang sebagai seorang nelayan. Ada Simon Petrus, ada si Andreas, ada si Yakobus, ada juga Yohanes. Yang tentunya mereka tidak asing dengan yang namanya laut, dengan namanya badai, dengan namanya gelombang. Karena mereka pekerjaannya di laut, mereka nelayan. Nah, pada saat itu meskipun mereka merasa lelah dengan pelayanan, kan sudah seharian mereka melayani. Tentunya saudara, ketika mereka mengalami badai itu, diterpa taufan itu, kesulitan itu, mereka berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh untuk apa? Mengatasi bagaimana supaya perahu mereka tidak karam. Kapal mereka tidak tenggelam. Saudara, namun usaha mereka gagal. Mereka tentunya bersusah payah mengendalikan bagaimana kapal mereka supaya tidak tenggelam. Badai itu ada. Tetapi usaha mereka gagal. Dan ketika mereka gagal itulah mereka baru ingat. Ingat siapa? Oh, ada Tuhan Yesus. Ingat dengan Tuhan dan kemudian dengan kepanikan mereka mencari Tuhan. Sangat panik, mereka takut. Mereka lari ke buritan perahu dan cari Tuhan. Saudara, ayat 38.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku, Yesus sedang tidur di buritan. Ya, para murid melihat Yesus sedang tidur di buritan. Saudara kasih dalam Tuhan, bukan berarti ketika Tuhan ada di tempat itu, Tuhan gak peduli dengan kita. Itu posisi untuk jurumudi. Saudara, Tuhan berkuasa. Tuhan siap untuk mengambil kendali ketika kita berserah kepada Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, murid berkata, "Tuhan, kok nggak peduli dengan kehidupanku?" Saudara, lihatlah, Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid itu tenggelam di dalam ketakutan mereka. Ya, ketika badai itu ada, goncangan itu ada, mereka panik, mereka sangat-sangat ketakutan. Di tengah semua kepanikan itu, mereka berkata, "Tuhan, kau tidak peduli dengan kami." Saudara kasih dalam Tuhan, ini loh. Biasanya orang ketika mengalami kesulitan hidup merasa bahwa, kok Tuhan nggak segera menolongku? Kenapa aku berjuang sendirian? Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bukannya nggak peduli dengan kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan melangkah mundur. Untuk apa? Melihat kita belajar. Belajar untuk beriman, belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Bukannya Tuhan gak peduli. Ini loh proses pembelajaran iman kita. Untuk kita bisa diingatkan selalu bahwa kamu tidak pernah sendiri mengalami gangguan kehidupanmu, mengalami kesulitan kehidupanmu, tantangan kehidupanmu. Ada Tuhan selalu beserta. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai dengan 4 berkata demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, lihatlah, inilah buktinya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak diam-diam. Tapi Tuhan segera bertindak, dia bangun dan menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Saudara, badai pun reda. Danau pun menjadi teduh sekali. Badai tunduk dengan kuasa Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran kita peroleh dari pengalaman para murid. Ketika badai itu datang, ketika kesulitan itu datang ke dalam kehidupan setiap kita. Dengan bentuk masing-masing saat ini. Ingat satu hal, kita tidak sendiri, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Amsal 3 ayat yang kelima berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, bukankah seringkali kita seperti ini? Sulit menghadapi kesulitan, bingung, takut, berjuang dengan sekuat tenaga. Saudara, kemampuan manusia terbatas. Tetapi lihatlah, Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena Allah kita tuh sungguh berkuasa. Dia mampu membukakan jalan bagi setiap kita. Ketika kita berkata, jalan buntu, kita nggak bisa apa-apa. Aku sendiri berjuang sendiri. No, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang peduli. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan hal seperti itu, berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. Dan Tuhan akan ulurkan tangannya untuk menolong setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Pertama, ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala macam kesulitan. Ikut Tuhan, ada jaminan bahwa Tuhan menolong, Tuhan selalu memelihara kita. Karena Tuhan kita, Allah yang kita percayai adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian firman Tuhan untuk menutup renungan kita hari ini. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersandarlah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak sendiri, kita punya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat sore Bapak Ibu Komisi Senior Emmanuel GKI Kenari. Yang menjadi ayat hafalan kita pada ibadah sore hari ini diambil dari kitab Roma
pasal ke-8 ayat ke-28. Kitab Roma pasal 8 ayat ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur setiap kami, Bapak Ibu, Opa Oma Komisi Senior Immanuel GKIB Kenari dapat beribadah bersama-sama. Meski dilaksanakan secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sungguh kami boleh melihat kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah Komisi Senior sore hari ini, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kami. Berkati setiap kami, Opa Oma, ada kesehatan, ada kekuatan, sukacita setiap hari yang dilimpahkan bagi kami semua. Mungkin kami merasa jenuh, bosan di rumah, tetapi sungguh itu semua untuk kebaikan kami, untuk kesehatan, untuk sukacita, boleh berkumpul dengan anggota keluarga. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang lemah tubuh, Tuhan berikan pemeliharaan, pemulihan kekuatan. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara yang tidak tinggal bersama dengan kami. Baik yang ada di Kota Kudus, ada yang di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan Yesus berkati satu demi satu keluarga-keluarga dari Opa Oma, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara, kerabat, semua Tuhan Yesus akan memberikan berkat-Nya. Sehingga dalam segala usaha yang dilakukan, Tuhan Yesus membuat berhasil mencukupi kebutuhan di tengah keluarga. Berkati kami semua yang beribadah pada sore hari ini. Lindungi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap berada dalam kondisi yang sehat. Mungkin beberapa dari kami akan menerima vaksin COVID-19, Tuhan juga akan memberikan pertolongan, pemeliharaan, kami tetap sehat dan ada imun tubuh yang baru, yang kuat, yang akan kami terima melalui program pemerintah pemberian vaksin ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus berkati untuk Bapak Presiden dan Wakil, beserta dengan kabinet, pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, ada keamanan, ada kesejahteraan, ada kebebasan bagi kami untuk dapat beribadah, senantiasa Tuhan berkati, semua yang dilakukan oleh pemerintah ini mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, sehingga kami dapat hidup dengan penuh sukacita, kedamaian di tengah keberagaman di dalam negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel, 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 namanya Immanuel.
namanya. Immanuel, 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 namanya. Serta kita namanya Immanuel, namanya namanya Bapak Ibu, Opa Oma, Komisi Senior Immanuel GKIB Kenari, sungguh kita mengucap syukur dapat beribadah pada sore hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita punya Yesus Kristus yang selalu menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.